Jamaah rahimahumullah yang kami hormati, kita Ustaz Habib Hariri, yang kami hormati jamaah Masjid Al-Barokah yang sama-sama dalam pengajian di akhir ini. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang paling berharga, nikmat iman, nikmat Islam, serta dengan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat inilah kita bisa beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, di antaranya kita kegiatan pengajian di akhir ini. Salawat dan salam mengirimkan dan junjungan alam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabi serta umat dan saudara. Jemaah rahmatullah, untuk pengajian di Sabtu pagi di Ahad pagi ini kita bersama Ustaz Habib Hariri, yaitu hadis arba'in. Kita lanjutkan setiap bulannya. Mari kita buka bersama pengajian ini supaya lebih berkah dengan pembacaan surat Al-Fatihah secara bersama. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian ini kalau kita sampai waktu subuh, kita batasi saja sampai subuh nanti. Dengan segala hormat kepada guru kita, Pak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh Masjid Al-Barokah, Wanita dan Pengurus DKM,
yang mulia rumah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu juga yang utama, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini dengan kedamaian, ketentraman beribadah ini, mudah-mudahan ibadah kita maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan hadis Arba'in Nawawi yang ke-18, takwa dan amal mulia. Ini bunyi hadisnya. Ana Abi Dzar bin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nusakhi hasanun sahih. Artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan hadis itu hasan, dan sebagian naskah disebutkan bahwa hadis itu hasan sahih. Bahwa sekalian Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang. Yang pertama adalah Abu Dzar. Kita kenal Abu Dzar ini, yaitu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari. Nah, ini Abu Dzar Al-Ghifari itu berasal dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu antara Mekah dan Madinah itu ada satu suku namanya suku Ghifar. Nah, suku Ghifar ini orangnya keras-keras. Dan pekerjaan mereka, suku Ghifar ini dikenal dengan tukang begal. Jadi tukang begal, tukang rampok. Suku Ghifar itu tukang rampok. Jadi sebelum Abu Dzar ini masuk Islam, dia mengutus, begitu ada berita ya tentang Nabi, ada utusan Allah di Mekah, maka dia utus adiknya Unais Al-Ghifari, disuruh dia ke Mekah cari informasi. Adiknya berangkat ke Mekah cari informasi. Begitu dapat informasinya, pulang lagi dia bilang ke abangnya, "Bang, ternyata benar itu ada utusan Allah di Mekah sana yang namanya Muhammad." Akhirnya dia bersemangat itu, Abu Dzar pergi ke Mekah untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi ke Mekah, Abu Dzar mencari-cari. Begitu datang ke Mekah, bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Saat itu beliau belum kenal, gitu. Belum tahu itu Ali ini Abu Dzar, belum kenal. Masih ini awal-awal Islam, awal-awal Islam. Begitu ketemu Ali, kemudian dia bertanya, "Di manakah Nabi utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Ali menunjukkan, karena Ali sudah beriman juga. Dan Abu Dzar juga adalah seorang yang masuk Islam di awal-awal. Nah, akhirnya menemui Nabi, kemudian bersyahadat dengan Nabi, masuk Islam lagi. Saking semangatnya Abu Dzar ini, namanya pembegal kayak. Pembegal mah kayaknya nggak ada takut-takutnya ya. Gitu. Kalau takut tidak membegal dia. Rampok itu kalau takut dia nggak rampok. Kebiasaan kaumnya merampok. Maka dengan semangat pemberani yang ada
Islam masih ini Pak. Yang ada orang-orang kafir yang membenci Islam. Kebayang gitu ya? Diapain kira-kira Abu Mungkin. Iya. Ditangkap Pak, digebukin sama orang musyrik. Digebukin. Begitu digebukin sampai babak belur lah. Sekuat apapun juga kalau dikeroyok kayak orang apa ya? Babak belur juga. Begitu babak belur, diingatkanlah kemudian oleh sahabat yang namanya Ibnu Abbas ya masalahnya. Ibnu Abbas kemudian mengatakan kepada orang-orang musyrik, tahan, jangan pukul lagi. Kenapa? Dia ini orang Ghifar. Ya, dia ini orang Ghifar. Apa yang ada di benak orang-orang Mekah? Iya, ada Ghifar kan? Begitu dibilang orang Ghifar, maka yang pukulin berhenti Pak. Bahaya kalau sampai dia mati dipukulin di Mekah, nanti kita bisa diserang habis sama orang Ghifar. Atau kita nggak bisa lagi berdagang. Kafilah kita bakal dihadang, dihabisin. Bukan hanya barangnya, nyawa orang yang bawa juga dihabisin. Akhirnya mikir tuh, gitu ya, mikir. Akhirnya nggak jadi digebukin, udah babulur sih. Ya, nggak jadi dibunuh maksudnya. Kalau nggak begitu bisa jadi dia mati. Dan itu nggak kapok-kapok dia lakukan, nggak kapok-kapok dia lakukan. Sampai kemudian dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Dzar, pulanglah kamu ke kaum sana, pulang. Disuruh pulang Pak. Disuruh pulang dakwah di sana. Disuruh pulang ke Ghifar, kemudian disuruh berdakwah kepada kaumnya. Lebih aman kan Pak ya? Kan gitu. Kalau ke kaumnya lebih aman. Nanti kalau kamu dengar kami sudah menang, kata Rasulullah, maka kamu kembalilah bersama dengan kami. Nah itu perintah Rasulullah. Karena ini disuruh oleh Rasulullah, dilakukan nggak kira-kira Pak? Sahabat hebatnya cinta. Ya, kalau kita disuruh pulang kayaknya aduh kayak nggak cinta sama saya kan ya kan? Tapi sahabat itu kecintaannya luar biasa. Jika begitu disuruh pulang dia pulang. Ya, berdakwah kepada kaumnya. Nah, inilah Abu Dzar Al-Ghifari kalau dari Ghifar. Ya, berasal dari suku Ghifar, kulitnya hitam, rambut ikan, tinggi, kurus ya. Masuk Islam pada awal-awal, terkenal sebagai tokoh yang zuhud dan warok, tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Abu Dzar ini sebelum wafat itu beliau mengasihkan diri. Dan ini adalah doa Rasulullah bahwa Abu Dzar itu akan sendirian, mati sendirian dan akan bangkit sendiri. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, semoga Allah memberkahi Abu Dzar. Ternyata betul, dengan zuhud dan waroknya itulah dia kemudian hidup menyendiri. Hidup menyendiri sepeninggal Rasulullah, tapi dia walaupun Islam sudah menang saat itu, tapi beliau ini tetap hidupnya zuhud dan warok. Gak mau hidup apa ya? Makan enak itu gak mau. Dia makan sebagaimana yang dimakan Rasulullah. Jadi ngikutin tuh kebiasaan Rasulullah itu diikutin oleh Abu Dzar. Menyendiri. Gak ikut hidup pikuk apa namanya? Ghanimah banyak dan lain-lain. Makanya beliau ini orang yang dicintai oleh orang-orang lemah, terutama di kaumnya. Karena suka berbagi. Nah, sampai kemudian beliau meninggal dalam keadaan sendirian dan beliau pesan, tinggalkanlah jenazahku di pinggir jalan. Tinggal taruh di pinggir jalan. Dan Abu Dzar betul ketika meninggal, kemudian simpan di pinggir jalan. Ya, qadarullah yang lewat saat pertama yang menemukan jenazah itu adalah Mu'adz bin Jabal. Gitu ya. Ini kan perawi dua perawi yang ada di sini ya. Mu'adz bin Jabal yang saat itu diutus ya, untuk berdakwah. Nah, jadi yang menemukan dalam
wafat dalam peristiwa Taun Amwas tahun 18 Hijriah. Nah, jamaah sekalian, kalau dari Muaz bin Jabal ini banyak di antara yang kita kenal. Ketika Rasulullah mengutus beliau kemudian berpesan, wahai Muaz bin Jabal, nanti kamu bakal sibuk, dia bakal sibuk. Maka diajarkan doa. Doa yang mestinya kita juga bacakan ya setiap hari. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Kalau bapak kerja sibuk, jangan lupa baca gitu. Karena sibuk kan. Iya, sibuk ya. Baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah tambah aku untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap kesibukan. Nah, doa ini secara khusus untuk orang sibuk tapi secara umum untuk kita semua. Makanya kita harus baca setiap hari doa ini. Kemudian beliau wafat tahun Amwas ini kan, ini populer kisahnya waktu zaman Covid. Nah, sekalian ya, kisah tentang Covid itu kan sebenarnya dinukil dari kisahnya tahun Amwas ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan Muaz bin Jabal itu adalah salah seorang sahabat yang wafat itu terkena tahun Amwas. Amwas itu nama tempat. Jadi disebut tahun Amwas itu karena tahun itu wabah itu terjadi di daerah Amwas. Yang kita tahu lah itu masalah hijrah ya, perdebatan Khalifah Umar bin Khattab masalah hijrah, menyikapi tahun itu. Nah, ternyata Muaz adalah salah satu sahabat yang wafat ketika tahun Amwas terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Alhamdulillah Indonesia sekarang sudah bebas ya dari tahun Amwas. Tahun Indonesia, tahun Cina ya kalau kita ke tahun Amwas. Baik, Al-Munawi berkata, hadis ini sebenarnya pola hadis ini termasuk kaidah penting karena menjelaskan kebaikan dua alam, yaitu dunia dan akhirat, dan mengandung apa yang seharusnya dilakukan seorang mukallaf berupa menjaga hak Allah dan hak makhluk. Nah, ini Syekh Al-Munawi berpesan kepada kita menjelaskan bahwa hadis yang pendek ini itu sangat penting, karena kebaikannya kalau dilakukan itu berimbas kepada kehidupan kita di dunia, demikian juga kehidupan kita di akhirat. Dan kata beliau, mengandung apa yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah kena beban syariat, ya, orang yang sudah balik itu mukallaf. Ya. Anak-anak kita kalau sudah di atas 13 tahun itu sudah mukallaf, laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya kalau dia sudah datang bulan, berarti dia sudah mukallaf. Makanya cucu
menjauhi larangan, gitu ya. Konsep takwa intinya memang seperti itu. Kemudian kata-kata ulama, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, al-muttaquna ittaqau ma hurrima 'alaihim wa atau ma furidu 'alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa adalah takut kepada al-jalil, al-khawfu min al-jalil. Ini populer di kalimat ini. Takwa adalah takut kepada al-jalil. Al-jalil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebut kadang ada yang menyebut jalla jalalun, al-jalil. Kemudian beramal dengan at-tanzil. At-tanzil itu adalah Al-Quran, apa yang Allah turunkan, yaitu berupa Al-Quran, petunjuk kepada kita semua. Wal qanaah bil qalil, dan qanaah menerima apa adanya dengan al-qalil, yang sedikit. Yang sedikit ini banyak maknanya, di antaranya yang sedikit itu adalah nikmat kehidupan dunia. Seberapapun besarnya nikmat kita di dunia ini, itu tetap disebut dengan al-qalil, sedikit. Sedikit. Karena kenikmatan dunia itu ya sedikit. Kenikmatan yang banyak di mana, Pak? Di mana? Iya, nanti di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Full. Jadi nikmat dunia ini hanya 1% dari kenikmatan seluruhnya. 1% ini dibagi oleh penduduk satu dunia dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kita dapat berapa persen kira-kira? Orang sekarang punya rumah gedung 2 lantai tanah 1000 meter udah bangga banget. Ya, bener kan ya? Rumah 2 lantai, 3 lantai, tanahnya ribuan meter itu sudah bangga banget. Kemudian saya diajak lihat orang wakafin tanah 10 hektar. Ternyata di situ dia punya tanah, kalau diukur itu 1020 hektar. Bayang ya? Kita dengar yang mewakati berapa? 10 hektar. Kita lupa ya, Pak ya. Wah, 10 hektar, masya Allah, luas banget, Pak. Gitu. Begitu kita tanya pesanan, tanahnya berapa orang ini? Ternyata di situ tanah dia 1020 hektar. Berarti 10 hektar berapa persennya? Tadi dikit. Iya, dikit banget ternyata dari tanah dia. Gitu ya. Luar biasa itu. Tapi walaupun segitu luasnya, tetap kata Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan al-qalil, al-qalil. Tetap sedikit. Padahal menurut kita udah luas banget. Dan ternyata kalau kita tengok lagi, wah, luar biasa ternyata orang-orang yang punya tanah banyak. Kalau dia beriman kepada Allah itu luar biasa. Wakaf itu gak dikit-dikit, Pak. 70 hektar diwakafi. Abu Somad itu ya, sering cerita mendapat tanah wakaf puluhan hektar untuk dibangun pesantren dan untuk rumah. Ini luar biasa. Serta mempersiapkan diri dari menghadapi yaumur rahim, hari datangnya kematian. Jadi kalimat ini mewakili kita semua, mewakili kehidupan kita semua. Di mana orang sekarang itu takutnya bukan kepada al-jalil. Orang sekarang itu lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah, kira-kira begitu. Takut kepada dunia daripada kepada Allah. Maksudnya kalau nggak punya duit itu takut. Akhirnya nyari duit, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Kenapa? Lagi narik. Saya sebenarnya tadi mau sholat, Pak. Saya pernah ketemu sama tukang
Suryani gitu. Bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Dari mana ya? Dan sekarang begitulah pertanyaannya. Jadi fitnah kepada umat ini begini. Pertanyaannya kan gini, ada yang ikut nggak? Banyak. Ada. Banyak juga yang ikut. Kan aneh ya? Buat kita aneh. Mempersiapkan diri dari menghadapi yang profil. Nah ini orang yang banyak lalai. Banyak lalai. Padahal ada kata Nabi SAW. Berapa banyak orang pemuda yang hari ini tertawa-tawa. Di saat dia tertawa itu sungguhnya kain kafannya sedang ditenun untuknya. Lagi dibuat, kain kafannya udah dibuat tuh buat dia. Tapi pada saat yang sama dia tertawa-tawa. Makanya ini juga bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita hari ini. Dan kayaknya saya lihat kemarin saya pas lewat ada gerak jalan di sini. Betul? Gerak jalan khususan. Betul? Iya, soalnya kemarin saya pas lewat sini banyak banget. Kayaknya keluar dari sini banyak. Itu dalam rangka mensyukuri ya, kemerdekaan kan ya, hari ulang tahun negara ini sedang ulang tahun. Walaupun banyak yang salah kaprah juga, saya mengoreksi. Salah kaprahnya di mana tuh? Salah kaprahnya itu dalam peringatan kemerdekaan itu. 17 Agustus 1945 itu kan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, betul ya? 17 Ramadan. Iya. Jadi ini sudah terjadi tapi jarang disampaikan kepada umat ini. Saat 17 Agustus proklamasi itu terjadi bulan Ramadan. Hari Jumat 17 Ramadan. 17 Ramadan. 9 Ramadan. Tahun 1963 Hijriah. Jadi bulan Ramadan. Kebayang saat mau proklamasi itu bangsa ini kan dimerdekakan oleh perjuangan kaum muslimin. Betul ya? Jadi yang paling bahagia itu kita kaum muslimin. Malam proklamasi itu kaum muslimin semuanya bertakwa kepada Allah karena besok itu memerdekakan para kiai, ya, alim ulama, para santri itu munajat kepada Allah di qiyamul lail udah 9 hari Ramadan. 9 malam mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi malam-malamnya dengan munajat. Apalagi malam 17 Agustus. Kencang-kencangnya itu para ulama berdoa kepada Allah supaya lancar esok hari. Tapi apa terjadi hari ini setelah 79 tahun? Cepat jilbab. Iya. Malam 17 Ramadan, malam 17 Agustus sampai nah, banyak yang ada yang tertukar, ya kan? Banyak ngadain hal yang bukan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana pakemnya harusnya begitu kan? Harusnya ada renungan malam hari itu, mengingat jasa para pahlawan kita yang mendahului, para prajurit yang sudah wafat menghadap Allah karena berjuang, gitu ya? Ada renungannya gitu kan? Supaya semangat juangnya itu ditularkan kepada kita. Bukan semangat dijajahnya, tapi semangat juang. Nah ini bagian dari masukan buat kita semua. Makanya kenapa kemudian kita akhirnya kurang berkah di bangsa ini ya? Hidup sulit dan lain-lain. Ya begitu yang dilakukan gitu. Ketika manusia ini melakukan hal yang tidak diridhoi Allah, bisa jadi Allah marah kepada kita. Sehingga ditimpakan musibah. Musibah bukan hanya berarti bencana alam, gunung meletus, tsunami dan lain-lain, bukan hanya itu. Tapi musibah juga adalah diangkatnya orang-orang zalim sebagai pemimpin. Ini kan bahaya. Dan kalau Allah memberikan kita pemimpin orang zalim misalnya, kan itu efeknya luar biasa. Maka kalau kita punya anak sebagai pemimpin hari ini, maka anak kita supaya bisa menjadi perubah, generasi perubah, perbaikan, dipesankan kepada orang-orang yang punya pangkat jabatan untuk bisa merubah. Sebagai apa? Sebagai kesyukuran kemerdekaan bangsa Indonesia. Supaya tadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini kemudian bisa terwujud. Bagaimana mungkin
hari kan gitu ya, yang mengobarkan semangat perangnya Bung Tomo di Surabaya misalnya gitu. Itu kan dari resolusi jihadnya beliau. Hari Nah, santai. itu yang kita teladani harusnya. Gitu kan ya, semangatnya para ulama yang seperti ini yang luar biasa. Ya kita optimis ke depan mudah-mudahan akan lebih baik bangsa ini dengan pemimpin baru yang mudah-mudahan amanah, yang bukan hianat. Baik, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan salat malam atau melakukan keduanya, namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahi kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Umar bin Abdul Aziz ini mengatakan ya, takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan. Kita sekarang itu sudah melaksanakan yang Allah perintahkan. Dan banyak orang memaknai takwa itu gak seimbang, lebih banyak kepada yang Allah perintahkan saja. Tapi kepada yang Allah tinggalkan, ini kadang-kadang rada apa ini? Padahal ini nilainya sama. Antara melaksanakan perintah kita, sholat, puasa, gitu ya. Kita kan udah sholat, udah puasa. Jangan sampai kemudian dengan banyaknya dosa itu kita cukup berangkat umroh nanti di hadapan Allah kita berdoa, ya Allah ampuni dosa, gitu ya. Berharap Allah mengampuni, kemudian pulang lagi berbuat dosa lagi, gitu kan. Pulang lagi buka jilbab lagi ke perempuan, pulang lagi tetap pakai rok mini lagi, dan mengatasnamakan profesionalisme. Saya profesional jadi hamba Allah saat umroh, saya begitu. Tapi saat balik lagi tuntutan karir dan peran, ini saatnya. Jadi memang meninggalkan yang haram ini bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ketakwaan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat yang sangat populer ini surah Al-Imran ayat 102, kemudian beliau berkata, maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, ayyuta'a fala yu'sa, tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian Allah itu terus diingat, wa yudkaru fala yunsa, tidak melupakannya, wa ayyushkara fala yukaffar, nikmat itu, nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Jadi ini juga yang biasa dilakukan oleh banyak manusia hari ini. Jadi manusia hari ini banyak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di sekitar kita, orang dia nggak sholat, gitu ya, nggak jumatan aja enggak, itu ada di sekitar kita, nongkrong. Tapi apakah kemudian kita berhenti mengajak? Ya, kan? Apakah dengan kajian ini yang diikuti mungkin kalau dari hitungan soft tadi ada 3 soft, yang bertahan satu soft aja ini kan? Kemudian PKM berhenti. Kalau yang ikut sedikit berhenti aja udah saya. Gak usah ngadain kajian dah. Yang lain udah balik, udah pulang. Ya. Maka jangan begitu. Justru tugas kita adalah menyampaikan dan mengajak. Kalau kita sudah mengadakan seperti ini, nanti di hadapan Allah, ya kita udah gak dituntut lagi. Jadi pengurus DKM ngapain aja? Gitu. Allah nanya gitu ya, pengurus DKM. Oh saya tiap hari ngadain pengajian ya Allah, tapi yang ikut sedikit ya Allah, nggak apa-apa. Karena ngadain pengajiannya itu yang dinilai, bukan hasilnya. Bahkan Nabi juga mengajaknya yang dinilai, prosesnya, bukan hasilnya. Dan dibuktikan oleh Nabi SAW ketika mengajak pamannya, siapa namanya Pak? Abu Thalib. Apakah Abu Thalib beriman kepada Allah? Pertanyaannya. Enggak. Tidak beriman sampai akhir ayat itu Nabi yang langsung aja kan begitu. Tapi bukan juga ini kemudian pembenaran kepada kita. Yang penting kita diri aja lah dan bukan begitu. Dia tetap berusaha mengajak kepada orang lain. Ada kegiatan seperti ini tetap dilakukan berapapun yang hadir. Saya pernah mengundang seorang ustaz dulu, seorang ustaz untuk ngisi di masjid di kegiatan yang saya adakan. Masih saya berjalan tuh. Ternyata Bapak sekalian, ini ustaz lulusan Dipian. Menurut kita udah keren gitu ya, zaman dulu LC gitu ya, dosen saya. Kita undang
Pesertanya nggak lebih dari 10 orang. Kebayang kan? Kita malu juga Ustaz gitu ya, udah jauh-jauh. Pesertanya nggak lebih dari 10 orang. Tapi saya dapat ilmu dari beliau saat itu, yang sampai sekarang saya ingat dan saya coba amalkan. Apa kata beliau? Akhi, kata beliau, hari ini ente udah mengundang saya datang dan saya datang. Berapapun yang hadir hari ini untuk acara kita, seminar apa saya waktu itu, gitu ya. Berapapun yang hadir, saya akan menyampaikan materi full sebagaimana orang banyak hadir. Dia kata beliau, enggak saya kurang-kurang, kalau lebih tapi enggak saya kurang-kurang. Jadi berapapun yang hadir, saya akan tetap semangat memberikan materi. Tenang aja, enggak usah dipikirin, gitu ya. Nah, kata-kata itu yang sampai hari ini juga buat saya harus, ya, berapapun yang ada jamaah ini kita nggak pernah punya jamaah kan? Karena niat kita menyampaikan dan mengajak yang baik aja udah. Ya, dan sebenarnya mengajak yang baik Pak, kalau buat kami ini para apa ya pemateri itu sebenarnya niatnya buat diri sendiri sebenarnya. Jadi ketika saya ngomong begini ini mengingatkan diri saya sendiri. Kalau nanti ada manfaatnya buat jamaah, alhamdulillah kan gitu. Minimal buat diri sendiri ini saya jadi ingat lagi, oh iya kemarin saya udah lewat batas, balik lagi. Karena namanya kita kan dalam perjalanan, orang dalam perjalanan kan gitu ya, kadang ngantuk seleyor aja kan, kadang keluar jalur ya, dikit. Begitu kita mulai keluar jalur, ingetin lagi, masuk lagi ke jalur kan, gitu. Supaya kita nggak keluar jalurnya jauh gitu sampai jebur jurang, bahaya, nggak bisa balik nanti ujung-ujungnya. Kalau nggak ada rambu-rambunya. Jadi memang ini menjadi semangat kita untuk mengajak orang bertakwa itu yang berbeda. Tapi nggak boleh berhenti kita untuk mengajak orang bertakwa. Nah, sebagaimana Rasul juga memerintahkan sahabat Muaz juga, ajak mereka bertakwa kepada Allah. Kalau mereka sudah bertakwa, ajak mereka sholat. Jadi kalau bertakwa ajak sholat dan perintah-perintahnya. Abu Hurairah ditanya tentang takwa. Kemudian beliau balik bertanya, pernahkah engkau melalui jalan berduri? Nah, ini juga kisah yang populer ya. Ketika ditanya tentang takwa oleh Ibnu Umar ya. Kemudian beliau mengatakan, pernahkah engkau lewat jalan berduri? Pernah. Apa yang kau lakukan? Aku menghindar, atau melangkahinya, atau menghentikan jalannya. Itulah takwa. Jadi kalau kita takwa itu hati-hati. Hati-hati berjalan. Kalau di jalan itu banyak duri, banyak lubang. Sama kalau kita naik kendaraan banyak lubang.
Waalaikumsalam. Kami haturkan terima kasih kepada kita Ustaz Habib Hariri yang telah menjelaskan tentang hadis arba'in, dan kami juga menghaturkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama hadir dalam pengajian Ahad pagi ini. Semoga menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca sifat hamdalah dan para majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.